Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Alam semesta maya. Langitnya biru-biru, murni tanpa noda, awan dan kabut berserakan. Di ruang maya langit yang dipenuhi awan ini, sebuah meja bundar batu kokoh dengan diameter 10 meter melayang. Di atasnya terdapat beraneka ragam bekas luka. Di sekeliling meja bundar batu apung melayang kursi batu dari bahan yang sama. Siluet manusia muncul satu demi satu. Muncul entah dari mana, di antaranya ada Tian Chen, An Mengxi, Basiha, mereka masing-masing memilih kursi batu untuk duduk. Saya mewakili Gunung Tiga Kapak. Jiang Tianchen duduk di kursi batu, berkata dengan dingin. Saya mewakili Kekaisaran Neptunus S. Mengenakan jubah putih, dengan rambut panjang hampir tembus pandang, seorang wanita tersenyum. Aku mewakili Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Dengan wajah tertutup sisik, hanya memperlihatkan dua pupil merah, seorang Lord Sektor yang tingginya hampir 4 meter berkata rendah. 12 siluet manusia, masing-masing mewakili 4 organisasi, 2 tanah suci dan 16 keluarga. Di antaranya, 16 keluarga hanya mengirim 1 perwakilan sementara 4 organisasi dan 2 tanah suci memiliki total 11 penguasa sektor. Kalau begitu, mari kita mulai rapatnya. Pria besar bersisik dari Black Dragon Mountain Empire berkata dengan serius. Pintu masuk ke dunia guntur saat ini sedang dijaga oleh pasukan khusus aliansi mercenari alam semesta Ganwu Rania, melarang siapapun selain penjelajah tingkat bintang untuk masuk. Suara Jiang Tianchen bergema tentang ruang virtual. Rani ini, apa statusnya? Sebuah suara lembut bergema dari Tuan Sektor Wanita dari negara Neptunus S. Gurunya adalah Master Militer Korps ketiga Kekaisaran Ganwu. Jiang Tianchen berkata, Tuan ketiga memanjakannya. Tuan Militer Korps ketiga, 11 Lord Sektor lainnya tercengang. Benar, maka kita tidak bisa memaksa masuk. Tatapan Jiang Tianchen menyapu setiap penguasa sektor. Karena itu aku berpikir, hanya ada satu cara, yaitu mengatur sekelompok besar penjelajah Star Level 9 untuk mengambil bagian dalam ujian pelatihan tentara bayaran dan memasuki dunia guntur. Ide bagus. Ya, kata-kata Jiang Tianchen telah membangkitkan dan mendapatkan persetujuan dan anggukan dari sekelompok penguasa sektor. Jika ada saran lain, silakan bicara. Jiang Tianchen berkata. Dengan Rania yang menghalangi pintu masuk, siapa yang berani secara terang-terangan melanggar aturan aliansi? Pria besar bersisik itu tertawa pelan. Baiklah, Saudara Jiang, kami akan melakukan sesuai dengan apa yang Anda katakan. Kami akan mengatur sekelompok besar penjelajah Star Level 9 untuk masuk. Jadi berapa banyak yang harus diatur masing-masing pihak? Bagaimana kita membagi angka? Segera ke-12 Raja Sektor mulai secara khusus menghitung dan berdiskusi, semakin banyak pria yang bisa mereka kirim, semakin baik keuntungan mendapatkan harta karun. Sebenarnya itu sebagian besar merupakan diskusi besar antara 4 organisasi dan 2 tanah suci. 16 keluarga, setiap keluarga paling banyak dapat mengirim 10.000 penjelajah tingkat bintang. 4 organisasi, masing-masing dapat mengirim paling banyak 200.000 penjelajah tingkat bintang. 2 tanah suci, masing-masing pihak paling banyak dapat mengirim 500.000 penjelajah tingkat bintang. Pertemuan lapangan bintang Gunung Naga Hitam dari hasil eselon atas ini, memimpin dengan sangat cepat ke 4 organisasi dan 2 tanah suci yang membagi pasukan mereka secara internal. Di bawah setiap organisasi ada Tuan Sektor, Tuan Domain, level alam semesta lainnya, dan menurut kekuatan mereka, posisi mereka juga berbeda. Oleh karena itu, jumlah pasukan yang diizinkan untuk mereka berbeda. Bintang Changlan. Sejak 2 tanah suci, 4 organisasi dan 16 keluarga menggabungkan kekuatan mereka setelah dilarang tanpa seorang pun kecuali penjelajah tingkat bintang yang diizinkan masuk ke dunia guntur. Wow, begitu banyak yang menuju. Ini benar-benar hitam, ada berapa banyak? Di pangkalan Universe Mercenary Alliance, beberapa penjelajah terkejut ketika mereka melihat ke langit. Yang bisa mereka lihat hanyalah kapal perang besar yang mengambang di udara. Pada saat yang sama sejumlah besar tentara lapis baja abu-abu gelap terbang turun dari atas, menutupi seluruh langit. Dalam sekejap, mereka semua terbang dalam satu barisan yang teratur menuju pintu masuk dunia petir, villa. Apa yang sedang terjadi? Mengenakan armor perak, Rania berteriak. Tuan, kami semua adalah penjelajah tingkat bintang yang telah menerima misi ujian trainee Mercenary Universe. Seorang petarung tingkat bintang yang memimpin kelompok itu berkata dengan hormat. Kalian semua di sini untuk ujian trainee? Rania terkejut, melihat tim di depannya. Tim ini yang telah membentuk garis yang sangat panjang membentang sampai ke langit. Berapa banyak yang ada di sana? Namun Rania menyapu semua orang dari mereka. Barisan penjelajah yang sangat panjang ini, memang semua penjelajah tingkat bintang yang telah menerima misi ujian pelatihan tentara bayaran. Di dalam taman bunga villa,
An Mengxi, Basiha dan Jiang Tianchen menyaksikan tim ini dengan cepat memasuki dunia guntur. An Mengxi, kecepatanmu luar biasa. Basiha menatap An Mengxi. 10.000 penjelajah tingkat 9 bintang, bagus sekali. Bibir An Mengxi melengkung menjadi senyuman, maaf semuanya, saya sudah siap sebelumnya. Bahkan Nuolan San bisa menghasilkan 10.000 star level 9 warrior, apalagi keberadaan Lord Sektor. Bagi mereka, menemukan 10.000 prajurit tingkat 9 bintang semudah bernafas. Untuk seseorang seperti An Mengxi, hanya wilayahnya saja adalah 3 galaksi, tidak termasuk tempat-tempat lain yang mengaguminya dan bekerja di bawahnya. Sejak saat itu, langit Changlan Star dipenuhi tim demi tim. Mereka semua adalah penjelajah tingkat bintang, hampir semua prajurit bintang tingkat 9. Baik itu tim yang terdiri dari 10 tim dari ribuan, atau bahkan tim besar yang terdiri dari 10.000. Tim prajurit star level 9 memasuki satu file ke dalam dunia guntur. Ironisnya, beberapa explorer dari sebelumnya yang datang untuk mengikuti ujian trainee ditahan. Changlan Star, markas Universe Mercenary Alliance, di dalam bar di sampingnya. Mingyu dan Sao Donglai, 2 penguasa domain sedang duduk di dalam. Selain 2 penguasa domain di dalam bar, semua orang berada di level semesta. Penjelajah normal semuanya bahkan tidak berani masuk. Dan saat ini, seorang pria yang jelas sangat dingin mengenakan baju besi hijau tua dengan telinga runcing masuk, tatapannya mengamati bar sebelum menemukan Mingyu dan Sao Donglai. Tuan Mingyu, Tuan Donglai. Nuolan San, kamu juga membawa pasukanmu. Mingyu dan Donglai mengangguk, meskipun mereka berdua adalah penguasa domain, yang sebelum mereka adalah Nuolan San yang memiliki gelar petarung kapak perang. Kembali ketika mereka berada di level universe, mereka bahkan tidak bisa mencapai gelar ini. Karenanya mereka masih menghormati Nuolan San. Hanya beberapa pasukan. Nuolan San tersenyum, mereka semua ada di luar. Mingyu dan Sao Donglai melirik keluar. Di luar jendela di lapangan biasa, tim yang mengenakan seragam standar semuanya berbaris. Tidak sedikit, ada 200 dari mereka. Mingyu melengkapi, level alam semesta, beberapa di antaranya hanya dialokasikan 50, atau yang lain 100. Prajurit 200 bintang level 9 dari keluarga Nuolan San menuju villa dengan tertib, memasuki file tunggal dunia. 200 ini adalah prajurit star level 9 dengan kemampuan bertarung tertinggi, dipilih secara khusus oleh Nuolan San dari keluarga. Itu hanya keberuntungan. Nuolan San tersenyum. Oke, kamu bisa pergi. Mingyu berkata dengan acuh tak acuh. Ya, Nuolan San sedikit membungkuk dan berjalan ke sudut bar, duduk dengan 2 tingkat alam semesta yang sudah dikenalnya. Seluruh bar dipenuhi dengan level universe dalam kelompok, domain lords juga, semua orang menunggu ketika level star 9 semua kembali. Di bar, di dekat jendela, Mingyu dan Sao Donglai terlibat percakapan. Jumlah orang yang masuk tentu banyak. Sao Donglao berseru, 2 tanah suci, 4 organisasi, dan 16 keluarga, ditambahkan bersama, ini sekitar 2 juta penjelajah tingkat bintang. Mingyu juga berseru, lihat, para penjelajah tingkat bintang di luar bersiap-siap untuk memasuki dunia guntur telah membentuk barisan yang begitu panjang, berbaris ke langit. Benar, Sao Donglai melihat keluar melalui jendela. Langit benar-benar tertutup dan gelap, hampir seolah-olah awan hitam besar menutupi langit. Kamu dan aku sama-sama mengirim 1000 orang, siapa yang tahu apa yang akan kita dapatkan darinya. Sao Donglai menggelengkan kepalanya. Tingkat bintang terbang sangat lambat, dan ada binatang buas yang menghalangi. Bahkan dengan pasukan besar yang berani terbang kuat di dalam, masih perlu sekitar 7 hingga 8 hari untuk mencapai lembah angin dan guntur. Mingyu menggelengkan kepalanya, oleh karena itu, mereka yang mengambil keuntungan dari berada di sana terlebih dahulu, kelompok penjelajah pertama di dunia guntur, mereka adalah orang-orang yang paling mungkin memperoleh harta di dalam dunia. Sao Donglai mengangguk, bertanya, berapa banyak yang kamu miliki di bawahmu yang awalnya ada di sana? Tidak seorang pun, kamu juga harus tahu bahwa Gunung Tiga Kapak tidak memelihara orang muda. Mingyu menggelengkan kepalanya, tiba-tiba teringat, matanya berbinar, benar, 3 pemuda yang saya rekrut, yang saya sarankan untuk mengambil bagian dalam misi alam semesta. Saat itu sepertinya mereka cukup tergerak oleh pidato saya, jika mereka ingin mengambil risiko maka kemungkinan besar mereka bisa mengikuti ujian mercenary trainee. 3 pemuda, Sao Donglai terkejut. Benar, Tuan Men Luo yang memintaku untuk mengamati mereka, mereka disebut Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir. Mingyu mengungkapkan senyum, aku akan menghubungi mereka sekarang. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir? Sao Donglai bergumam, bisakah menarik perhatian Tuan Men Luo? Itu adalah malam yang gelap di dalam dunia. Ini sudah hari ke-8 sejak mereka memasuki dunia dalam sebuah dunia, di sebuah dataran luas, dengan rerumputan liar yang tumbuh banyak, tanah sedikit berguncang, diikuti dengan ledakan, 5 siluet manusia muncul dari tanah.
Kami sudah 8 hari tanpa istirahat, ini mulai membosankan. Kenapa level alam semesta itu masih belum tiba? Dewa Petir mengejek, mengeluh setelah mendapatkan kesepakatan yang bagus. Hong tertawa, ini melelahkan, namun tetap mendebarkan. Luo Feng merasa sangat gembira, Dewa Petir mengangguk, benar, mendebarkan. Menggali kristal alam semesta sangat mendebarkan, hanya dengan memikirkan bagaimana harga bumi adalah 2,1 miliar dolar Ganwu, dan saat ini kami telah menggali sekitar 96.000 meter kubik tanah. Kristal alam semesta, hampir 300 miliar dolar Ganwu, bisa dibilang kita sudah menggali 100 bumi. Perbandingan ini memang menarik, Luo Feng tertawa. 96.000 meter kubik kristal alam semesta. Nilainya adalah 300 miliar dolar Ganwu. Itu adalah jumlah yang besar. Untuk seorang pejuang tingkat semesta, ini sudah merupakan kekayaan yang sangat besar. Menemukan dan menggali dunia baru memang merupakan hal yang sangat mendebarkan. Luo Feng terkejut. Ada apa? Hong dan Dewa Petir memandangnya. Beri aku waktu sebentar, aku akan memasuki jaringan alam semesta virtual, kata Luo Feng dan menutup matanya. Pulau Gunung Naga Hitam, Teluk Bintang 9. Luo Feng muncul di dalam rumahnya sendiri, sekilas dia melihat Susin yang sedang memeriksa berita. Luo Feng, Susin berdiri dengan penuh semangat, beberapa hari ini kamu belum memasuki jaringan alam semesta virtual. Beberapa hari ini sibuk, waktu adalah uang, waktu adalah kekuatan. Beberapa hari ini, setiap menit dan detik tidak dapat disia-siakan. Luo Feng tertawa, kata-kata ini membuatnya curiga, apa maksudmu? Beberapa hari ini setiap menit dan detik tidak dapat disia-siakan, kemana saja kamu beberapa hari ini? Aku akan memberitahumu ketika aku kembali. Pikiran Luo Feng bergerak, sebuah layar muncul di hadapannya dengan permintaan pesan. Itu adalah Departemen Militer Perusahaan Virtual Universe Network yang berbasis di Black Dragon Mountain Empire, permintaan pesan Departemen Eksternal Mingyu. Luo Feng menghubungkan panggilan itu. Tuan Mingyu. Luo Feng tersenyum pada Mingyu. Luo Feng, aku ingin bertanya padamu, dunia di dalam dunia? Luo Feng melihat ke layar, hatinya sedikit bergetar. Beberapa pikiran berkecamuk di benaknya, menurut logika, keikutsertaannya dalam ujian trainee Universe Mercenary tidak bocor atau dibocorkan sama sekali. Orang-orang yang tahu sangat sedikit. Meskipun Heruo tahu, dia berasal dari kota Naga Utara, dia tidak memiliki hak untuk menghubungi seseorang seperti Mingyu. Itu, Tuan domain ini, Tuan Mingyu, bagaimana dia tahu dia ada di dunia ini di dalam dunia? Itu tidak aneh. Saat itu ketika aku berbicara dengan kalian bertiga, aku bisa melihat kalian memiliki ide untuk menjelajahi alam semesta. Dan dengan kekuatan kalian, misi pertama yang kalian pikirkan secara alami adalah ujian trainee Universe Mercenary. Dan di seluruh bidang bintang Gunung Naga Hitam, hanya ada dunia guntur ini. Mingyu sangat jujur dan terbuka. Luo Feng menatap pria jangkung dan kokoh di layar, Tuan Mingyu, dan alasan panggilan Anda? Dunia di dalam dunia ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh penguasa sektor yang sangat bereputasi dalam 10 juta tahun terakhir dari bidang bintang Gunung Naga Hitam yang dibuat, namanya Kabu, yang dikenal sebagai penguasa sektor guntur. Mingyu dengan cepat berbicara, dan keberuntungan Tuan Sektor Kabu ini benar-benar baik. Bahkan di antara tuan-tuan sektor dia sangat kaya, dengan beberapa harta yang sangat terkenal yang akan membuat bahkan Tuan Sektor menjadi iri. Jantung Luo Feng berdetak kencang, bertanya, Tuan Mingyu, mengapa kalian semua tidak memasuki dunia di dalam dunia? Pertanyaan ini adalah sesuatu yang Hong, Dewa Petir dan dirinya sendiri telah lama bertanya-tanya. Ceritanya panjang, ketika kamu keluar dari dunia guntur, kamu akan tahu. Mingyu berbicara dengan nada serius yang rendah, alasan panggilanku adalah untuk memberitahumu. Meskipun penjelajah tingkat non-bintang tidak dapat memasuki dunia guntur, namun harta di dalamnya terlalu memikat. Oleh karena itu, organisasi besar dan kekuatan dalam bidang bintang Black Dragon Mountain semuanya telah mengirim tim Star Level 9 untuk memasuki dunia guntur. Apa? Luo Feng terkejut. Tim dan pasukan prajurit Star Level 9? Seluruh bidang bintang Black Dragon Mountain memiliki lebih dari 8.000 galaksi, dan hanya Kekaisaran Silver Blue saja yang memiliki lebih dari 500. Area bintang yang begitu luas, mengirimkan prajurit Star Level 9, berapa banyak yang akan ditambahkan? Total berapa? Luo Feng bertanya. Dengan berkumpulnya semua elit dan eselon atas dalam bidang bintang Gunung Naga Hitam, menyelenggarakan pertemuan Tuan Sektor, keputusan akhir berakhir dengan jumlah total penjelajah dari semua sisi bertambah hingga 2 juta. Mingyu berkata dengan lembut. Luo Feng terdiam. 2 juta. Seperti kata pepatah, saat jumlahnya melebihi puluhan ribu, itu akan terasa penuh sesak. 2 juta tentara yang kuat ini, saat dibentuk, itu akan menjadi lautan orang yang tidak bisa dilihat dari ujung ke ujung. Dan mereka semua adalah prajurit Star Level 9.
1 juta tentara kuat dari prajurit star level 9, bahkan level universe yang melihatnya akan ketakutan dan akan mundur. Bahkan semut bisa menggigit gajah sampai mati. Untuk prajurit tingkat semesta, prajurit bintang tingkat 9 mirip dengan semut. Namun jika itu adalah 2 juta semut, untuk dapat membunuh mereka semua, energi internalnya mungkin bahkan tidak cukup. Tim penjelajah itu besar dan kecil. Beberapa adalah bawahan dari Lord Sektor sementara yang lain adalah bawahan dari level Domain Lords atau Universe. Mingyu tersenyum, menyemangati, karena mereka tidak bersatu, kamu tidak perlu terlalu khawatir, selama kamu bersembunyi dan berlindung, ada harapan untuk kelangsungan hidup kamu. Oke, Luo Feng tidak bisa santai sama sekali. 2 juta prajurit level 9 bintang. Itu membuat kulit kepala seseorang benar-benar mati rasa. Jika itu adalah Lord Sektor tunggal, 2 juta prajurit star level 9 tidak akan mudah untuk dikumpulkan. Namun karena ini adalah kekuatan gabungan dari seluruh bidang bintang Black Dragon Mountain, itu tentu saja sederhana. Sungguh pemandangan yang luar biasa. Luo Feng menghela nafas pada dirinya sendiri. Tuan Mingyu, apa alasan Anda menelepon? Luo Feng bertanya lagi. Pasti ada alasan untuk panggilanku. Mingyu tersenyum, aku akan memberitahumu. Meskipun ada pasukan besar yang terdiri dari 2 juta prajurit star level 9 yang masuk, masalahnya terletak pada Changlan Star, ada pertemuan besar dari semua yang terkuat di bidang bintang Black Dragon Mountain. Setiap distrik terkuat telah berkumpul dan membarikade Changlan Star, menghentikan penjelajah lain memasuki dunia guntur, secara bersamaan, saat seseorang keluar dari dunia guntur, seperti misalnya, Anda, Luo Feng. Selama dia bukan dari baik 2 tanah suci, 4 organisasi besar atau 16 keluarga, maka hasil dan konsekuensinya, kamu harus segera mengerti. Ekspresi Luo Feng berubah drastis. Itu terlalu keji. Organisasi besar dari bidang bintang Black Dragon Mountain telah bekerja sama, jelas semua ingin memiliki potongan dunia di dalam kue dunia. Selama itu bukan dari salah satu kekuatan mereka, pemerasan atau ancaman akan mudah, kemungkinan besar seseorang akan dirampok dan dibunuh sama sekali. Saat ini di Changlan Star, ada sekelompok besar level semesta. Ada lebih dari 100 Domain Lords, dan hampir 10 Raja Sektor. Luo Feng, pikirkanlah, jika kamu keluar dari dunia guntur, bukankah hasilnya akan tragis? Mingyu tersenyum saat dia melihat Luo Feng, namun dengan tubuhnya yang tinggi besar dan kokoh, senyumnya memang menakutkan. Luo Feng juga tercengang. Penguasa domain, itu adalah keberadaan yang bisa menghancurkan planet kehidupan seperti bumi dengan tamparan sederhana. Armada antar bintang yang terkenal hanyalah mainan di hadapan Lord Sektor. Bahkan Kekaisaran Silver Blue gemetar ketakutan akan Raja Sektor. Keluarga Nuolansan hanyalah semut dibandingkan dengan Tuan Sektor, dan ada hampir 10 dari mereka di sini di Changlan Star. Tuhanku, Tuan Mingyu, apa yang harus saya lakukan? Luo Feng memandang Mingyu, meskipun dia sudah menebak apa yang sudah dipikirkan oleh prajurit mutlak ini. Kamu seharusnya sudah menebak apa yang aku pikirkan. Mingyu berkata dengan sangat santai, sangat sederhana, kalian adalah angkatan pertama yang memasuki dunia di dalam dunia. Dan pasukan star level 9 lainnya, meskipun jumlahnya besar, tetapi mereka masih terlambat. Kalian semua yang paling berharap untuk mendapatkan harta karun itu. Tuan Sektor Kabu memiliki banyak harta yang akan membuat Tuan Sektor menjadi iri, jika Anda berbagi beberapa dengan saya, Tuan Domain ini akan tergerak. Hal yang harus kamu lakukan adalah, setelah mendapatkan harta karun itu, temukan sesuatu yang dapat menarik minatku dan berikan kepadaku. Tentu saja aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Mingyu tersenyum. Juga, dengan memakai spandukku, kekuatan besar lainnya secara alami tidak akan mengganggumu. Seseorang harus pintar untuk menjadi pejuang yang kuat, maka Luo Feng tentu saja tidak menolak tawarannya. Setelah menyelesaikan percakapan dengan Mingyu, Luo Feng meninggalkan Virtual Universe Network. Kakak ipar, kakak laki-lakiku kembali lebih awal. Luo Hua tampak agak lelah saat dia berjalan keluar dari rumah kayu, duduk di kursi di luar dan menyeruput minuman adalah Susin yang mengangguk dan tersenyum. Benar, dia baru saja masuk ke Virtual Universe Network. Namun, dia baru saja kembali ke kenyataan. Ada hal yang ingin kukatakan padanya? Oh, aku melewatkan kesempatan itu. Luo Hua mengerutkan alisnya. Apa masalahnya? Susin menutup buku harian virtualnya. Di alam semesta virtual, layar dapat diatur untuk menampilkan apapun dan bagaimanapun. Karena Susin berasal dari bumi, dia sudah terbiasa memiliki buku harian. Dia secara alami mengandalkan komputer kuantum untuk membantunya. Ini adalah pertemuan di bumi. Luo Hua menjelaskan, para pemimpin negara-negara di bumi mengadakan pertemuan. Mereka berpikir untuk mengirimkan beberapa perintis ke alam semesta untuk menjalin kontak dengan alam semesta. Apa? Susin mengerutkan alisnya.
Manusia memang seperti itu. Karena mereka memiliki helm pemancar dan terhubung dengan jaringan alam semesta virtual, sekarang mereka menginginkan lebih, bukan hanya virtual, mereka ingin mengalami hal yang nyata. Luo Hua menggelengkan kepalanya, mereka menyuruhku memberitahu saudaraku, karena aku hanya seorang utusan, aku tidak memiliki kekuatan atau kata. Jangan khawatir. Susin mengerutkan alisnya, kakakmu saat ini sangat sibuk, ketika dia selesai dengan itu, kamu bisa memberitahunya kalau begitu. Luo Hua berpikir sejenak sebelum mengangguk sedikit, benar, itu bagus juga. Dunia di dalam dunia. Di dalam padang rumput, Luo Feng dan timnya berjongkok rendah. Kakak ketiga, penerimaanmu terhadap persyaratan Tuan Mingyu benar. Dewa Petir berpikir sambil mengangguk. Apa yang dia katakan sangat masuk akal, organisasi besar itu pasti telah bekerja sama dan tidak akan membiarkan udang kecil tanpa latar belakang pergi dengan harta. Aku juga berpikir begitu, maka aku setuju. Luo Feng mengangguk. Namun, saya sangat khawatir tentang satu hal sekarang. Dewa Petir mengerutkan alisnya, saat kita pergi, kita harus pergi bersama Mingyu. Namun, jika Mingyu ini diam-diam membunuh kita dan mengambil harta kita, dia tidak akan harus memenuhi tujuannya, dan dia akan bisa untuk mengambil semua harta kita. Benar, kita tidak bisa lengah tentang ini. Hong mengangguk. Aku juga khawatir tentang ini. Luo Feng bermasalah. Bekerja dengan Mingyu, mereka bisa menghindari berurusan dengan kekuatan lain. Namun jika Mingyu menyerang mereka dan membunuh mereka, lalu bagaimana? Seorang prajurit Domain Lord, jika dia ingin membunuh mereka semudah membalik tangannya. Tenang Luo Feng. Suara renyah yang jelas bergema di benak Luo Feng, Mingyu ini sebenarnya mencari kalian hanya sebagai metode lain untuk mendapatkan lebih banyak harta. Kita harus tahu, ada puluhan ribu orang dalam angkatan pertama yang memasuki dunia di dalam dunia. Tanda seru. Puluhan ribu orang berjuang untuk harta, Mingyu tidak akan terlalu percaya pada kalian mendapatkan harta, itu hanya lebih dari perbandingan keberuntungan Anda dibandingkan dengan 2 juta tentara kemudian masuk. Juga, saat ini di Changlan Star, level Universe, Domain Lords dan Sektor Lords, sejumlah besar orang kuat telah berkumpul. Ini adalah pertemuan langka di dalam bidang bintang Black Dragon Mountain. Siapapun yang berani merampok dan membunuh di Changlan Star, para penguasa sektor akan menjadi orang pertama yang menyadarinya. Bahwa Mingyu tidak begitu jahat atau cukup bodoh untuk bergerak di Changlan Star. Yang kuat semuanya sangat peduli dengan reputasi dan rasa hormat. Percayalah pada janji yang kuat, terutama di mana yang kuat berkumpul, seperti Changlan Star. Tidak peduli seberapa licik atau liciknya seseorang, dia masih harus mempertahankan perilaku paling dasar sebagai orang yang kuat. Pidato Babata membuat Luo Feng sadar. Itu benar. Seorang prajurit Domain Lord, seorang prajurit mutlak yang cukup untuk menakut-nakuti kerajaan tingkat dasar, terutama dalam pertemuan besar seperti itu, memang tidak akan menganggap reputasinya sebagai lelucon. Saat ini 2 juta tentara penjelajah terus memasuki dunia guntur. Mereka hanya membutuhkan sekitar 7 hingga 8 hari untuk mencapai dunia di dalam dunia. Oleh karena itu, kita tidak bisa tinggal di tepi dunia di dalam dunia lagi. Luo Feng berkata dengan lembut, kita harus menangkap peluang dan menuju ke wilayah tengah. Benar, kristal alam semesta sangat berharga. Dewa Petir mengangguk, namun, harta yang bisa membuat penguasa domain dan sektor menjadi gila adalah harta yang sebenarnya. Hong mengangguk kecil, namun kita harus berhati-hati, ada puluhan ribu orang di gelombang pertama yang masuk. Luo Feng mengerutkan alisnya, terutama organisasi besar, kekuatan, tim kecil semuanya telah bekerja sama. Dibandingkan dengan mereka, tim 5 kita terlalu lemah dan kecil. Oleh karena itu kita harus tetap berhati-hati, kita akan berdiskusi lagi. Setelah kami mengetahui medan wilayah tengah, itu masuk akal. Kristal alam semesta sebagian besar terletak di sekitar wilayah tengah, tempat itu pasti akan dipenuhi dengan pembunuhan dan perampokan. Dewa Petir semakin bersemangat. Pada hari ke-8 di dunia di dalam dunia, tim Luo Feng tidak berani mendekati wilayah tengah terutama karena mereka menduga akan terjadi kekacauan dan pembunuhan di sana. Dan sekarang, mereka tidak punya pilihan selain pergi. Itu karena dalam 7 hingga 8 hari, 2 juta tentara yang kuat akan masuk dan mereka pertama kali akan muncul di ujung dunia. Ayo berangkat, Luo Feng memerintahkan. Tim 5 orang segera menjadi 5 sinar cahaya dan menuju ke wilayah pusat dunia di dalam dunia. Terbang di dalam dunia, setidaknya tidak ada binatang buas. Binatang buas dari dunia guntur dipilih secara khusus oleh aliansi mercenary semesta sebagai bagian dari tes dan dikirim masuk. Dunia di dalam dunia ini baru saja ditemukan, oleh karena itu masih seperti semula. Namun, dunia baru ini membuat manusia semakin gila. Luo Feng dan kelompoknya sedang menuju pusat dari daerah luar. Dalam waktu 6 hari yang singkat, mereka menghadapi 21 insiden serangan dalam hidup mereka. Hari pertama mereka bertemu 1. Hari kedua 3 kali. Hari ketiga 2 kali.
Hari keempat 2 kali. Hari kelima 5 kali. Hari keenam 8 kali. Sangat jelas, semakin dekat mereka ke wilayah tengah, jumlah penjelajah perampokan dan pembunuhan bertambah. Untungnya Luo Feng bisa memeriksa dalam area 20 km, karenanya, meskipun mereka menghadapi 21 serangan, mereka hanya terkejut sesekali, tanpa kerugian nyata. Dan sekarang, adalah hari ke-7. Melihat posisi bola cahaya, kita seharusnya cukup dekat dengan wilayah tengah, saya memperkirakan hari ini atau besok kita tiba. Luo Feng mendongak untuk melihat bola cahaya di langit, posisinya terletak persis di titik pusat seluruh dunia. Oleh karena itu, selama mereka berjalan menuju lokasi bola cahaya, mereka akan menuju ke wilayah tengah. Semakin dekat kita semakin berbahaya, kemarin kita benar-benar menghadapi 8 serangan dari perampok. Dewa Petir tidak berani bersantai. Kristal alam semesta, sejumlah besar kristal alam semesta memang membuat para penjelajah menjadi gila. Luo Feng menghela nafas. Pejuang tingkat bintang dan pembaca semangat. Di planet asli, mereka dianggap sebagai raja dan bahkan tiran. Namun di dunia Lord Sektor yang diciptakan dengan pembentukan sejumlah besar kristal alam semesta, mereka akan menjadi gila. Semuanya hati-hati, ekspresi Luo Feng berubah. Apa yang salah? Hong, Dewa Petir, Aogu dan Tainan dia memandang Luo Feng. Jam 3 di depan, 19,2 km, ada 50 penjelajah, 48 diantaranya adalah prajurit star level 9. Pikiran Luo Feng berkomunikasi dengan yang lain, semua orang berubah arah. Cepat, setelah berada di dunia ini selama beberapa waktu, kelompok Luo Feng telah memiliki pengalaman yang cukup dan segera mengubah arah mereka dan melarikan diri. Namun setelah hanya 2-3 km penerbangan, berhenti, ekspresi Luo Feng sedikit berubah. Mereka berhenti tiba-tiba, Hong dan Dewa Petir terkejut ketika mereka tiba-tiba berhenti. Ilalang dan rumput yang kuat di bawah mereka turun rendah karena tekanan angin memaksa mereka turun. Ada apa? Hong dan Dewa Petir bertanya dengan energi mentah mereka. Ada 50 penjelajah di depan juga. Luo Feng mengerutkan alisnya. Apa? Kita harus mengubah arah. Luo Feng sangat langsung, tim sekali lagi mengubah arah mereka. Tim 5 dari bumi sekali lagi terjebak dekat dengan tanah dan terbang. Namun dalam sekejap mata, di rerumputan jauh siluet hitam bergegas menuju langit. Pada saat yang sama dari arah lain sekelompok besar siluet hitam dengan cepat terbang, total 6 kelompok pria terbang, sangat bersatu saat mereka mengepung tim Luo Feng. Sebenarnya ada 6 kelompok, setiap kelompok dengan 50 orang, sebuah tim 300 orang. Dewa Petir menatap tajam. Cepat lari, Luo Feng memerintahkan dengan galak. Gemuruh, Aogu meraih Dewa Petir dan Hong sementara Luo Feng dan Tainan He juga melarikan diri dengan kecepatan tertinggi mereka. Tidak bagus, mereka lebih cepat dari kita. Pesan mendesak Dewa Petir dikomunikasikan melalui energi mentah. Masalah, Hong juga bingung. Luo Feng menundukkan kepalanya dan melihat layar di lengannya, ada 300 titik di layar mengejar 5 mereka. Sangat jelas 300 ini adalah satu tim yang diperintahkan, mereka berpisah seperti formasi penggemar, saat tim kecil memasuki area mereka, 300 akan mengelilingi mereka bersama dan menelan mereka seperti makan pangsit. Luo Feng, mereka lebih cepat darimu. Kumpulan utama mereka semuanya adalah pembaca roh tingkat 9 bintang yang berdiri di atas senjata pembaca roh terbang. Dan Anda hanya memiliki satu pembaca roh seperti itu dan dia membawa Hong dan Dewa Petir. Menurut perhitungan saya, dalam 600 km lagi, mereka akan menyusul. Suara babata bergema di benak Luo Feng. 600 km. Dengan kecepatan mereka terbang, 600 km terlalu pendek. Mereka semakin dekat, Dewa Petir berkata dengan mendesak. Ikuti aku. Luo Feng berkomunikasi secara mental. 5 berkas cahaya menjadi satu, terbang dengan cepat, menuju ke negeri yang jauh. Di belakang mereka ada bayangan kabur dari cahaya yang menutupi daratan dan langit, mengejar mereka. 300 sinar cahaya yang mengejar mereka secara alami dipimpin oleh pembaca roh dengan senjata roh di bawah mereka, dan para pejuang sedikit lebih lambat, fokus untuk melindungi para elit. Tuan, mereka baru saja akan mengejar kita. Aogu berkata, aku hanya akan menggendongmu tuanku. Di mata Aogu dan Tainan He, mereka hanya mengenali Luo Feng sebagai tuan mereka. Di saat krisis, mereka tentu ingin melindunginya. Mata Luo Feng menatap tajam ke depan, di depan adalah tempat padang rumput yang terhubung dengan hutan besar. Di depan, turun, suara Luo Feng memerintahkan secara mental. Kelima bergegas ke bawah segera memasuki hutan. 300 sinar cahaya dengan liar juga meluncur ke bawah, melanjutkan pengejaran mereka. Setelah beberapa menit, mereka berkumpul di udara di atas hutan. Kapten, jangan repot-repot dengan mereka. Seorang pemuda dingin dan sejuk dengan bibir ungu, mengenakan baju besi perak dan sepatu pertempuran hitam, memerintahkan, area hutan ini terlalu besar, akan sulit bagi kita untuk menemukan mereka di sana.
Juga, tim 5 orang kecil mungkin tidak akan memperoleh terlalu banyak kristal alam semesta. Kembali, kami akan melanjutkan perburuan kami di petak rumput. Ya, 300 sinar cahaya dengan cepat kembali. Di hutan, Luo Feng dan timnya akhirnya menghela nafas lega. Untungnya kami berhasil buru-buru masuk ke hutan. Dewa petir menghela nafas panjang lega. Di hutan kami memiliki keuntungan. Hong sedikit mengangguk. Dengan banyaknya semak dan pepohonan, mudah untuk menghindar dan bersembunyi. Dan saat ini, sistem pengawasan Luo Feng sangat bermanfaat. Untungnya kami melarikan diri dengan cepat. Jika kami lebih lambat hanya 1 detik, itu akan berakhir. Luo Feng tersenyum. Jika mereka lebih lambat, maka dia harus melepaskan binatang bertanduk emas. Namun jika itu terjadi, berita tentang binatang bertanduk emas di dalam dunia akan menyebar seperti api. Seekor binatang bertanduk emas level 9 bintang pasti masih dianggap sebagai bayi. Ketika saat itu tiba, bahkan makhluk abadi akan tertarik. Makhluk abadi, selama mereka melihat pintu masuk ke dunia guntur, itu seperti ikan yang masuk ke jaring. Luo Feng tidak akan punya tempat untuk lari. Penggunaan Golden Hornet Beast harus di malam hari. Saat digunakan, kita harus membunuh musuh dengan bersih. Kita pasti tidak bisa membiarkan berita itu bocor. Luo Feng berpikir diam-diam. Kakak ketiga, rerumputan itu sulit untuk disembunyikan, hanya terbang sedikit lebih cepat dan gelombang udara akan membuat rerumputan berdesir dan membuat para penjelajah khawatir dari sebelumnya. Dewa petir berkata, rumput dan bidang tanah datar lebih berbahaya. Hong mengangguk juga. Kita akan maju dari sisi hutan. Jalan memutar ini tidak akan terlalu banyak. Luo Feng mengangguk. Namun semakin dekat mereka ke pusat, jumlah dan kepadatan tim penjelajah lainnya jelas bertambah. Pada awal hari ke-7, tim Luo Feng segera menghadapi 3 tim, di mana 2 tim lebih dari 100 orang. Melawan tim sebesar itu, Luo Feng tidak berani menggunakan kekuatan untuk melawan mereka. Lagi pula jika pertempuran besar terjadi, mereka mungkin akan mengalami kerugian di pihak mereka. Pada hari ke-7, tim Luo Feng telah berkembang sekitar 8 jam di hutan. Bola cahaya di langit tampak sedikit meredup. Sekitar 120 km dari tim Luo Feng. Di puncak pohon yang besar dan kokoh, ada 3 siluet manusia yang bersembunyi di balik dedaunan pohon. Ketiganya bahkan memiliki teropong, mengamati dari atas dan melihat jauh ke depan. Kapten, salah satu dari mereka menundukkan kepalanya untuk melihat ke bawah. Di bawah pohon yang kokoh ini, ada 12 manusia yang sedang beristirahat. Salah satunya berkulit hijau dengan wajah penuh bekas luka dan mengenakan armor paduan berwarna hitam gelap, dengan 2 kapak di punggungnya. Dia mengerutkan alisnya dan melihat ke atas. Ada mangsa, total 5 orang. Pramuka di atas berkata, Kapten segera terbang dan melayang di antara dedaunan, meraih teropong dari 1. Perangkat seperti teropong adalah hal yang sangat normal bagi para penjelajah, dengan banyak tempat di alam semesta dengan gaya gravitasi tinggi, atau medan magnet, atau di bawah pengaruh pembaca roh. Pada saat itu, melihat dengan mata telanjang adalah metode terbaik, dan dengan teropong, tentu saja ini lebih ditingkatkan. 5 orang, Kapten melihat melalui teropong, dengan penglihatannya yang sudah menakjubkan dan arahan dari anggotanya di samping, dia dengan cepat melihat 5 siluet muncul melalui hutan lebat sesekali. Bangun kalian semua, bersiap-siap untuk bergerak. Energi mentah Kapten bergema. Kelompok di bawah semuanya dengan cepat berdiri. Kapten, apa kekuatan mangsanya? Jangan khawatir, ada total 5 dari mereka tidak bisa sekuat itu. Kapten berkata, kata-kata ini segera membuat para anggota tersenyum, mereka menyukai perburuan yang tidak memerlukan banyak risiko ini. Dan hadiahnya selalu yang tertinggi, orang harus tahu bahwa kelompok pertama yang memasuki dunia di dalam dunia, selama mereka berhasil selamat dari kekacauan dan pertempuran awal, pasti akan memiliki beberapa harta. Beberapa ratus meter kubik kristal alam semesta, itu sangat normal. Di luar, beberapa ratus meter kubik kristal alam semesta, seseorang dapat membeli beberapa budak star level 9 atau bahkan sebuah kapal. Setelah mempertaruhkan selama ini, generasi kita selanjutnya akan baik selama puluhan juta tahun. Banyak anggota tanpa harapan untuk mencapai tingkat alam semesta hanya berharap kekayaan untuk dinikmati dan dipelihara generasi selanjutnya. Cepat, hati-hati, jangan biarkan 5 domba gemuk ini menemukan kita. Begitu mereka menemukan kita, mereka akan melarikan diri, akan sangat sulit untuk menemukan mereka di hutan ini lagi. Semua hati-hati, cepat, 20 km lagi. 10 km, 5 km, semuanya bersiap-siap bergerak. 15 pemburu ini tiba-tiba muncul dari balik pohon besar, atau bahkan bergegas keluar dari balik pohon, masing-masing dengan kecepatan gila, menjadi sinar lampu dan membunuh ke arah tim Luo Feng. Siu, cahaya biru menyala, kecepatannya mencapai titik kritis.
membentuk satu kilatan melalui 13 siluet, dengan bersih memotong kepala 13 penjelajah star level 9, darah segar dan otak beterbangan. Cahaya biru kemudian berbelok dan menuju ke arah dua elit, yang mata kapten berkulit hijau itu dipenuhi ketakutan. Jelas dia tidak menyangka kelima domba gemuk yang lemah dan lemah tiba-tiba berubah menjadi serigala yang ganas. "Tuan, mereka semua terbunuh," Ao Gu berkata dengan hormat. "Oke," Luo Feng mengangguk, melihat 15 mayat yang tersebar di sekitar mereka. Sejak jarak 20 km, mereka telah menemukan 15 orang ini. Setelah mengamati bahwa dari 15, 13 adalah penjelajah star level 9, Luo Feng secara alami tidak akan melarikan diri, melainkan menelan mangsanya. Meskipun, sejak bergegas dari daerah luar ke pusat, selama 7 hari, mereka telah mengalami banyak perampokan dan serangan, banyak di antaranya harus mereka hindari. Namun masih ada 6 kali musuh ditelan oleh Luo Feng. Dengan Ao Gu dan pecahan esensi tembaga bibrida, selama itu berada dalam 20 penjelajah star level 9, itu adalah pembantaian. "Periksa, lihat berapa banyak kristal alam semesta yang mereka miliki." Luo Feng mulai mencari. "Wow, lumayan. Tim 15 orang ini sebenarnya memiliki hampir 8.000 meter kubik kristal alam semesta." Luo Feng tertawa saat dia menyerahkan 2 cincin penyimpanan baru ke Hong. "Kakak, simpan ini." Hong mengulurkan tangannya dan menangkap mereka. "Semakin banyak tim kecil yang kita temui semakin baik." "Benar." Luo Feng tersenyum sambil mengangguk. "Dengan kristal alam semesta yang cukup, kita akan dapat membeli budak tingkat alam semesta. Dengan begitu, fondasi bumi kita akan sedikit lebih kokoh. Saat ini, bumi, sebagai planet asli terlalu lemah. Gelombang kekuatan yang sedikit lebih besar akan menyebabkannya terbalik. Oleh karena itu, mereka bertiga harus berjuang keras. Termasuk 8.000 meter kubik ini, kami memiliki total." Dewa Petir mengangkat jarinya, bergumam, "Dalam 8 hari terakhir, kami menggali total 96.000 meter kubik kristal alam semesta. Selama waktu kami bergegas ke sini, butuh sekitar 7 hari, kami menggali hampir 26.000 meter kubik di sepanjang jalan. Sebelumnya, kami memiliki 6 serangan terhadap kami dan kami membunuh mereka, kami memperoleh sekitar 52.000 meter kubik. Ditambah hari ini 8.000 meter kubik, total, lebih dari 180.000 meter kubik. Angka-angka ini, hanya dengan berpikir, seseorang seharusnya sudah tahu jawabannya. Mengapa kamu bahkan perlu menghitung dengan jarimu?" Luo Feng mengejek dengan bercanda. "Saudara kedua, lihat dirimu sendiri, apakah kamu bahkan mirip kepala Thunder Dojo? Dari apa yang aku lihat, kamu hanya penjajah kecil yang menjual tahu, menghitung penghasilannya untuk hari itu." "Aku hanya puas, apa yang salah dengan itu?" Dewa Petir berkedip keras, menggosok kepalanya yang botak. "Apakah kamu belum pernah melihat uang sebanyak itu? Lebih dari 180.000 meter kubik kristal alam semesta. Ini adalah keberuntungan besar. Bahkan bagi keluarga Nuolan San, ini masih sosok surgawi. Harga biaya planet kehidupan normal yang berkisar hingga 1 triliun dolar naga hitam tidak buruk. 1 triliun dolar naga hitam adalah sekitar 700 juta dolar Ganwu. 1000 planet kehidupan menelan biaya 700 miliar dolar Ganwu. Dan dengan 18.000 meter kubik kristal alam semesta, perbedaan antara itu dan 700 miliar dolar Ganwu tidak terlalu banyak. Dunia di dalam dunia, itu benar-benar harta karun." Hong tidak bisa membantu tetapi berseru. "Membangun dunia di dalam dunia 10 kali lebih sulit daripada membangun dunia normal." Luo Feng tertawa, "Itu harus lebih stabil, secara alami membutuhkan lebih banyak kristal alam semesta. Untuk membangun dunia di dalam dunia, bahkan untuk Raja Sektor Puncak, itu masih mahal. Bagi Raja Sektor, bergabunglah dengan Santai Kekaisaran dan memperoleh galaksi sebagai wilayah. Satu galaksi biasanya memiliki puluhan ribu planet kehidupan, beberapa bahkan dengan jutaan planet kehidupan. Kekayaan di dalam dunia ini di dalam dunia tidak ada artinya dibandingkan dengan seluruh galaksi. Apa yang kita peroleh sekarang hanyalah setetes air di lautan. Mirip dengan beberapa planet saja." Luo Feng mengatakannya dengan santai, namun dia sangat senang. Kekayaan keluarga Nuolan San hanya sekitar 1000 planet kehidupan. Karena itu, menemukan dunia baru, prajurit tingkat semesta akan bertarung dan membunuh satu sama lain, menyebabkan hilangnya beberapa prajurit yang kuat. Dan itu karena kekayaan yang memotivasi mereka. Jika bukan karena Rania menghalangi masuknya begitu banyak prajurit yang kuat, apakah para bajingan tingkat bintang ini bahkan memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta dan kekayaan? Hanya 180.000 meter kubik kristal alam semesta. Di alam semesta sudut kecil Bima Sakti, itu dianggap sebagai orang yang benar-benar kaya. Namun, kekayaan kita saat ini hanya sekitar sepertiga dari keluarga Nuolan San. Luo Feng tersenyum, dibandingkan dengan seorang Domain Lord, kami sangat kekurangan. Oleh karena itu, kami semua harus terus bekerja keras. Haha, benar, masih belum cukup. Dewa Petir tertawa.
Kesempatan dunia dalam dunia adalah sesuatu yang jarang ditemui bahkan dalam 10.000 tahun. Jika kita tidak bekerja keras untuk mengumpulkan apa yang kita bisa sekarang, bagaimana kita bisa menjadi diri kita sendiri? Hong menimpali dan tertawa. Ayo pergi. Luo Feng melambaikan pisau pertempuran yang dia pegang di tangannya, menunjuk ke arah wilayah tengah. Sinar matahari menyinari, pantulan pisau pertempuran itu melotot. Kakak ketiga, posturmu sepertinya agak mencolok. Tidak bisakah aku bahagia sebentar? Haha. Tim Luo Feng merasa senang dan bahagia, tertawa sebentar, setelah itu melanjutkan perjalanan mereka menuju wilayah tengah. Ketika malam tiba, Luo Feng dan timnya akhirnya mencapai wilayah tengah. Saat ini, kekayaan mereka telah meningkat menjadi lebih dari 190.000 meter kubik kristal alam semesta. Alasan untuk penghasilan seperti itu, 1. Karena perangkat pengawasan Babata, 2. Karena kombinasi augu dan pecahan esensi tembaga bibrida yang memberi mereka kekuatan luar biasa. Di wilayah tengah dunia dalam sebuah dunia, itu adalah tanah datar yang indah, permukaannya dipenuhi dengan bunga dan rumput pendek yang aneh. Bunga dan rumput ini tingginya sekitar 10 cm, sangat teratur, seolah-olah seseorang memelihara dan memangkasnya. Tanahnya datar dengan sedikit tambalan yang tidak rata. Tuhanku, berapa banyak yang mati di sini? Luo Feng dan timnya sangat terkejut di malam hari di tanah datar. Larut malam, langit sesekali memancarkan cahaya putih kecil, menyebabkan Luo Feng bisa melihat area sekitar 100 meter dengan pandangan. Hanya di dalam area itu ada lebih dari 30 tubuh, laki-laki dan perempuan, penampilan mereka mirip dengan manusia buas, sementara yang lain seperti bumi, semuanya mati, tubuh mereka bahkan terkoyak. Patah. Sepatu bot paduan Luo Feng, kekokohan sepatu bot paduan murni itu menginjak beberapa tulang, menyebabkan suara. Ini, Luo Feng sedikit mengernyitkan alisnya. Kakak ketiga, apa yang kamu katakan sebelumnya memang benar, wilayah tengah memang tempat pembunuhan massal terjadi. Dewa Petir berkata dengan serius, kami belum memasuki area ini selama itu dan kami telah melihat ratusan mayat. Seluruh wilayah tengah sangat besar, berapa banyak yang mati? Wilayah tengah memiliki 99% kristal alam semesta dunia di dalam dunia, maka pembunuhan di sini secara alami adalah yang paling gila. Luo Feng menghela nafas. Jika kita di sini, kita juga akan membunuh, seru Hong. 99% dari kristal alam semesta ada di sini di wilayah tengah. Wilayah tengah adalah landasan seluruh dunia di dalam dunia, maka kristal alam semesta akan berada di sini untuk melindunginya. Batu penjuru tidak dimaksudkan untuk digali, saat digali, seluruh dunia akan runtuh. Konstruksi dunia didasarkan pada kristal alam semesta pada intinya yang memasok energi terus-menerus, secara alami mereka menyerap energi dari alam semesta, inilah mengapa ada sejumlah besar kristal di sekitar pusatnya. Adapun daerah yang jauh, tempat di mana Luo Feng dan timnya sedang menggali. Itu adalah kristal yang tersebar, jauh lebih sedikit. Burung dan hewan mati untuk makanan, manusia mati untuk kekayaan. Itu kodrat. Luo Feng menghela nafas, ayo pergi. Kelimanya ekstra hati-hati, menuju lebih dekat dan lebih dekat ke bagian paling tengah dari wilayah tengah. Tempat-tempat yang mereka lewati, mereka kadang-kadang akan melihat lubang yang dalam di tanah, jelas menggali kristal alam semesta dari sebelumnya. Di sekitar lubang yang dalam ini biasanya beberapa tubuh tingkat bintang mati, darah mereka semua mengering. 1 jam kemudian, turun, maju. Tim Luo Feng semua tergeletak di tanah, datang ke puncak bukit yang sedikit menonjol, melihat ke kejauhan. Dari jauh mereka bisa melihat beberapa cahaya, pada saat yang sama melihat banyak siluet manusia. Itu, Luo Feng membalik tangannya, mengambil teropong. Ini adalah sesuatu yang mereka belum beli sebelum masuk, namun setelah membunuh tim dari sebelumnya, mereka menemukan penggunaan khusus dan secara alami mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Itu banyak orang. Melihat melalui teropong, Luo Feng dengan jelas melihat banyak siluet hingga 100 km jauhnya. Berengsek. Selain itu, Dewa Petir juga memegang teropong, bergumam, itu sekitar 1000 dari mereka. Itu jumlah yang cukup. Hong mengangguk. Ada suara. Tainan He berkata, benar, ada suara. Kata Aogu juga. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir memandang Tainan He dan Aogu, keduanya adalah pengawal star level 9, kemampuan pendengaran dan penglihatan mereka jauh melebihi Luo Feng dan saudara-saudaranya. Apa katamu? Luo Feng bertanya. Tuan, jika Anda maju 1 hingga 200 km, Anda akan dapat mendengarnya dengan jelas. Aogu menjelaskan. Baiklah, Luo Feng mengangguk. Lagi pula mereka hampir 600 km jauhnya dari pasukan besar, 1 hingga 200 km di depan masih dalam jangkauan yang aman. Maju, Luo Feng dan timnya dengan hati-hati tapi cepat menuju ke depan. Saat mereka semakin dekat, mereka mulai mendengar suara teriakan. Perhatian semua penjelajah. Dunia normal saja akan membuat level semesta dan bahkan penguasa domain menjadi gila.
Dunia di dalam dunia ini 10 kali lebih banyak dari dunia normal, 10 kali lebih berharga. Oleh karena itu sekarang di Changlan Star, di pintu masuk ke dunia guntur, sudah ada sejumlah besar level alam semesta, penguasa domain dan bahkan raja sektor yang hebat. 2 tanah suci bintang Black Dragon Mountain kami, 4 organisasi besar, 16 keluarga semuanya telah membawa yang terkuat. Harta karun di dunia ini di dalam dunia ditakdirkan untuk didapatkan oleh medan bintang Gunung Naga Hitam kita. Oleh karena itu, semua kekuatan besar telah sepakat, jika seseorang bukan dari 2 tanah suci kita, 4 organisasi besar atau 16 keluarga, saat mereka meninggalkan dunia guntur, mereka akan segera ditangkap. Suara dari jauh sangat besar dan disiarkan lebih dari 100 km, Luo Feng dan kelompoknya mendengarnya dengan jelas. Jelas itu disengaja. Luo Feng, Hong dan Dewa Petir saling bertukar pandang, mereka telah menyadari hal ini dari kata-kata Ming Yu sebelumnya. Setelah itu, Luo Feng dan kelompoknya terus mendengarkan. Tidak peduli berapa banyak kristal alam semesta, atau bahkan jika kamu memperoleh beberapa harta khusus, itu tidak berguna. Selama kamu bukan dari 2 tanah suci kami, 4 organisasi besar atau 16 keluarga, saat kamu ditangkap, kamu akan mati. Tanda seru petik 2. Dan sekarang, kalian semua punya kesempatan. Selama Anda bergabung dengan Kastil Naga Utara kami, untuk sementara menjadi salah satu anggota eksternal kami. Kastil Naga Utara kami, dengan nama dan reputasi kami sebagai jaminan, akan memastikan bahwa ketika Anda meninggalkan dunia guntur dan kembali ke Changlan Star, Anda akan menerima perlindungan kami. Anda tidak akan ditangkap. Adapun kristal alam semesta yang Anda peroleh sebelumnya, tidak ada yang akan mengambilnya dari Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah bergabung dengan kami dan membantu kami, Kastil Naga Utara mendapatkan harta karun. Selama kamu bergabung dengan gedung 100 harimau kami, untuk sementara, kamu pasti akan aman. Kristal alam semesta yang Anda peroleh tidak akan tersentuh, kami hanya perlu Anda mengikuti perintah kami dan bergabung dengan kami, membantu gedung 100 harimau kami memperoleh harta karun. Suara kuat dan tebal dari bahasa alam semesta menyebar ke seluruh daratan datar. Luo Feng dan timnya bertukar pandang. Betul sekali. Gedung 100 harimau, Kastil Naga Utara, Persekutuan Awan Hitam, Tanah Suci Gunung Naga Hitam, Tanah Suci Negara Neptunus S. Saat ini mereka semua adalah penjelajah yang sangat memikat, dengan nama organisasi mereka sebagai jaminan, untuk tidak menyentuh kristal alam semesta yang mereka peroleh sebelumnya. Benar, kristal alam semesta? Bahkan semua kristal alam semesta di dalam dunia tidak akan membuat 4 organisasi besar atau 2 tanah suci tidak peduli. Luo Feng sedikit mengangguk, yang mereka pedulikan adalah harta karun penting dalam dunia Tuan Sektor Kabu. Itu adalah harta karun yang sebenarnya? Saat ini mereka sedang mencari penjelajah. Hong tertawa, sepertinya benar, 4 organisasi besar, 2 penjelajah tanah suci yang datang ke sini semuanya untuk ujian pelatihan tentara bayaran, mereka semua adalah elit. Karena mereka adalah elit, tidak akan ada terlalu banyak. Organisasi hanya akan memiliki sekitar 100 hingga beberapa ribu orang. Orang-orang nyata yang memiliki kekuatan adalah mereka yang memiliki puluhan ribu penjelajah. Datang dari berbagai negara, galaksi dan ras. Sejumlah besar penjelajah tidak memiliki latar belakang atau dukungan apapun. Mereka lemah. Namun, mereka memiliki nomor, ditambahkan bersama-sama, mereka jauh melebihi jumlah 4 organisasi besar dan 2 tanah suci. Apa yang harus kita lakukan? Hong mengerutkan alisnya.